Kisah Para Rasul pasal ke-6 ayat 1-7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati ya. God bless. Oke, kita akan lanjut lagi membedah, mempelajari firman Tuhan di Kisah Rasul pasal 6. Nanti kalau memungkinkan sampai pasal 7, saudaraku. Kita mulai masuk ke ayat yang 5, yaitu mengeksekusi keputusan yang dibuat oleh para rasul. Di mana harus ada 7 orang yang dipilih dengan standar orang yang terkenal baik, penuh dengan roh dan penuh dengan hikmat. Seringkali standar Alkitab itu sangat sulit kita selesaikan, sangat sulit kita lakukan. Karena tidak sama dengan dunia. Sehingga setiap permasalahan yang timbul akibat perkembangan di rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, komunitas kita, dimanapun kita berada. Karena ada kemajuan yang hebat. Seperti yang dialami para rasul. Seringkali anak-anak Tuhan terpeleset dengan keputusan-keputusan yang akhirnya ya wes lah sama dengan pakai cara gini aja. Apa yang terpikirkan saja. Tidak melewati fase-fase proses seperti para rasul. Di mana yang pertama menyadari kalau mereka sendiri yang lalai. Tetapi tetap memutuskan teguh kokoh dengan panggilannya. Seperti yang kita sudah belajar di awal-awal episode tentang pasal 6 ini. Bahwa mereka tetap memutuskan sesuai dengan panggilannya. Nggak undur dari pelayanan. Karena beban-beban yang ada di luar pelayanan. Padahal segala sesuatu semuanya dari Tuhan. Termasuk pelayanan, termasuk kemajuan. Ketika mendapat pemulihan keluarga, mendapat pemulihan ekonomi, kesembuhan, segala sesuatu yang berkembang dengan cepat, menjadi indah, menjadi hebat, menjadi mudah, menjadi berhasil, menjadi kaya. Tiba-tiba panggilan Tuhan bukan jadi beban utama. Bukan menjadi salah satu pokok utama dalam kehidupan yang harus dilakukan. Udah mulai kurang berdoa. Udah mulai kurang tanya Tuhan. Udah mulai kurang ibadah. Udah mulai kurang dengar-dengaran suara Tuhan. Udah mulai kurang memperhatikan firman Allah. Kurang belajar firman Allah. Udah mulai kurang rajin ibadah, mulai kurang perhatian terhadap pasangan, kurang perhatian terhadap anak-anak, semuanya serba kurang. Yang dari Tuhan, saudara kurangin. Kalau para rasul tidak,
Kita belajar dari para rasul di Kisah Rasul pasal 6 ini. 12 rasul menentukan kami akan fokus pada pemberitaan firman dan doa. Kami lalai karena kami kerjakan semua. Kami merasa orang lain belum bisa atau tidak bisa. Belum mampu atau tidak mampu. Kami menjadi narsis. Di dalam kesalahan dibutuhkan pengakuan, saudaraku. Di dalam kesalahan dibutuhkan kejujuran. Untuk kita mendapatkan solusi yang terbaik. Di dalam kesalahan dibutuhkan kita berpaling ke firman Allah. Di dalam kesalahan kita harus berbalik melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tentukan atau panggil kita untuk melakukannya. Sehingga semuanya akan menjadi baik kembali. Bahkan menjadi lebih lagi berkembang. Seperti yang terjadi di Kisah Rasul pasal 6 ini. Di mana dikatakan bahwa setelah semuanya melalui fase-fase proses berjalan, pelayanan makin berkembang dan para imam yang menentang pelayanan para rasul yang didahului dengan pelayanan Yesus. Yesus sendiri sudah menaik ke surga, mati digantung di salib. Mereka akhirnya menyerahkan diri untuk menjadi pengikut Yesus, bergabung sehingga makin berkembang lagi usahanya, makin berkembang lagi pekerjaannya, perusahaannya, makin hebat diberkati Tuhan, makin hebat dipakai Tuhan. Karena melalui fase-fase sesuai dengan Alkitab. Yang pertama, tidak meninggalkan tugas yang Tuhan sudah tentukan. Dan yang selanjutnya harus melalui proses seperti yang tertulis di Kisah Rasul pasal 6 ini. Di mana akhirnya harus dipilih 7 orang dengan standar Alkitabiah. Di mana ayat 4 menceritakannya. Tolong ditayangkan ayat 4-nya. Sorry, ayat 3. Nah, setelah mereka mengangkat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, saya tidak ulas lagi. Ayat 4 dikatakan, dan supaya kami sendiri dapat mengusahakan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Saudara perhatikan di ayat 4 ini, rasul-rasul ketika menyadari kesalahannya, mereka berbalik dan mereka masuk lebih dalam lagi dalam pelayanan firman dan doa. Ketika saudara berbalik karena menyadari kesalahan, lalu saudara melakukan fase-fase persis seperti yang kita sudah belajar di episode yang lalu, di mana saudara pertama kali menentukan bahwa saudara tetap pada panggilan hidup saudara. Seorang suami ya harus seperti seorang suami, melakukan tugas suami sesuai dengan tercatat di Alkitab. Demikian juga istri dan sebagainya. Semua ada standar Alkitabiahnya. Di ayat 4 dituliskan, dan supaya kami lebih dalam lagi ketika menjadi suami yang salah, istri yang salah, pemimpin yang salah, bos atau owner, pemilik perusahaan yang salah, sebagai staf bawahan yang salah, sebagai pekerja pelayanan yang salah, sebagai jemaat yang salah, atau sebagai umat yang salah. Kita harus berbalik sesuai panggilan kita, yaitu kita memakai standar firman Allah. Kita mengikuti fase daripada para rasul yang dikatakan
supaya kami lebih dalam lagi, supaya kami dapat menyelesaikan tugas sebagai suami yang baik, yang seturut dengan Alkitab, sebagai istri yang baik, yang seturut dengan Alkitab, sebagai seorang pemimpin, seorang bos, seorang staf pekerja, seorang bawahan yang baik, yang sesuai dengan Alkitab. Lebih dalam lagi, sebagai seorang pemimpin rohani, sebagai staf pelayan gereja, sebagai pekerja full timer, jemaat, rekan pelayanan, lebih dalam lagi melakukan tugasnya dengan lebih baik, sehingga pada akhirnya Tuhan memberikan perkembangan yang lebih lagi, bahkan yang pada awalnya menentang pelayanan para rasul, akhirnya menjadi pengikut dari para rasul. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.